Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Tariq hafizahullah ta'ala, Ibu Iin hafizahullah, dan juga segenap keluarga Bapak Abdul Rashid rahimahullah, serta para hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang napa niki Bu? Atis napa sumuk napa niki? Atis. Berarti AC-ne dipateni mawon napa? Mboten. Oh, nggih. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Baitul Munawwarah di Tambak. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, panjenengan tahu Broto Wali? Pahit napa manis? Apa tahu nyicipi? Panjenengan pernah nyicipi Broto Wali? Masya Allah. Rasanya apa? Yakin? Ada nggak Broto Wali yang manis? Ada. Wonten. Ya. Broto Wali yang manis itu ada. Broto Wali kayu manis, beda. Apa itu Ustaz Broto Wali yang manis? Broto Wali yang manis itu adalah sabar. Napa? Sabar. Kata ya Broto Wali, cuman Broto Wali jenis khusus. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabiri. Sabar itu diumpamakan seperti Broto Wali. Nah, sabar itu diumpamakan seperti napa? Broto Wali. Murrun fi madzaqatihi. Di mulut terasa pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi hasilnya, hasil nopo? Hasil sabar itu lebih manis dibandingkan madu. Madu manis mboten? Yakin? Nek di madu pahit. Si kepriwe jadi manis iki pahit. Jadi Broto Wali yang manis itu apa? Sabar. Hidup ini membutuhkan kesabaran. Memang sabar itu berat. Sabar itu pahit. Akan tetapi ketika sabar itu dijalani, maka hasilnya akan terasa apa? Manis.
Contohnya sabar ngaji. Napa? Ngaji. Nomor loro sabar sholat. Nomor telu sabar mendidik anak. Pinten? Setunggal. Sabar ngaji. Nomor kali sabar sholat. Nomor 3 sabar mendidik anak. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Sabar ngaji. Apakah ngaji itu butuh sabar? Kenapa? Karena ngaji itu harus meluangkan waktu. Ya. Ngaji itu harus meluangkan waktu. Ngaji itu harus melawan kemalasan. Ngaji itu harus melawan rasa gengsi. Dan ngaji itu kadang-kadang memang sulit. Sehingga butuh kesabaran. Coba bayangkan. Mbah-mbah usianya sudah 60 tahun. Belum bisa membaca Quran. Ben bisa maca Quran angel apa mboten? Lah wong membedakan huruf hijaiyah B kewalik-walik. Nggih mboten? Huruf hijaiyah niku kan wonten sing mirip-mirip nggih. Napa sing mirip jajal? Ba kalih napa? Nun. Ba kali nun. Bedane napa? Titike siji nang isor, sing siji ndur. Sing teng isor napa? Sing teng ndur? Alhamdulillah. Sebentar, ini ada yang bukan orang Jawa? Jawa semua. Berarti kalau saya pakai bahasa Jawa betul napa nggih? Bisa dipahami nggih? Alhamdulillah. Ba, napa malih sing mirip? Jim kalih napa? Kho. Ya. Titiknya sama-sama satu. Jim titiknya temu di tengah. Kho di atas. Apa mana sing mirip? Dal mirip kali napa? Ro. Dal mirip kayak ro. Bedanya napa? Yang satu pendek, yang satu panjang. Ini kalau misalnya nggak sabar, kewalak-walik. Ya. Itu baru belajar huruf hijaiyah. Belum nanti belajar menggandengkan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ba'aba, ta'aba, ta'aba, baba'a, tata'a. Bingung kewalik-walik. Itu baru menggandengkan huruf. Belum nanti harokatnya. Fathah, alif fathah, alif kasro, alif doma, a, i, u. Kewalik maning. I, u, a. Orang yang pengen bisa baca Al-Quran, padahal dia sudah tua, itu butuh kesabaran untuk belajar membaca Al-Quran. Dan itu memang pahit. Tapi insya Allah, kalau sabar dijalani, maka hasilnya akan terasa manis. Ustadz, saya ini sudah belajar setahun 2 tahun. Baru sadar pentingnya baca Al-Quran itu ketika saya sudah tua, Ustadz. Seandainya ternyata sampai meninggalnya saya baca Al-Quran itu masih geradul. Ya. Itu kira-kira ya apa dapat pahala, Ustadz? Dapat apa mboten? Dapat. Bahkan pahalanya double. Napa? Double.
Apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sambil terbata-bata. Napa terbata-bata? Grotal gradun. Wa huwa alaihi syaqun, dan dia itu kesulitan membacanya. Bu, nga. Bu, mlebu maning. Tetep bae apa? Nga. Siratal ladzina an'amta. Bu, an'amta. Ngamta. Dia pancen ilate wong ngapak ya. Ada orang baca Al-Quran kesulitan baca Al-Quran, tapi dia sudah usaha. Apakah dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, lahu ajrani, dia mendapatkan pahala double. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi orang yang sudah latihan baca Al-Quran, yang penting dia sudah latihan, kok kemudian masih kesulitan, maka dia akan dapat pahala double. Loh, kok pahala double, Ustaz? Yang pertama itu pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua pahala sabar. Pahala usaha dia untuk membaca Al-Quran. Jadi untuk pahala grotal gratule. Ya. Jadi ngaji itu membutuhkan kesabaran. Walaupun awalnya susah, tapi akhirnya terasa manis. Termasuk juga ngaji belajar agama. Kalau tadi kan ngaji Al-Quran. Ngaji belajar agama, sinau akidah, sinau fikih, cara sholat, cara puasa. Itu membutuhkan kesabaran karena godaannya banyak. Arep mangkat bawi sana godaan. Napa godaannya arep mangkat? Bebeh. Apa maning? Panas. Apa maning? Ya, udan. Ya. Apa maning? Ya, kesel. Ya. Bocah rewel. Oh, boy alasan. Itu sebelum berangkat. Sebelum berangkat sudah ada banyak alasan. Begitu sampai di tempat pengajian, wonten godaane. Nopo? Ngantuk. Apa maning? Beyek. Apa maning? Ngobrol gue. Aduh ngaji nek kene ngobrol jan. Kayak orang waktu maning gue ngobrol. Kayak nggak ada waktu lain untuk ngobrol. Ngaji aduh ngene malah ngobrol. Itu godaan. Tapi seandainya ini semua kita lewati, kita tetap sabar menghadiri pengajian, maka insya Allah hasilnya akan manis. Apalagi sekarang ngaji itu sudah dimudahkan sekali oleh Allah Azza wa Jal dengan adanya fasilitas teknologi. Kalau seandainya jenengan berhalangan datang ke masjid, maka jenengan bisa ngaji di rumah. Pripun carane? Nyetel radio. Gelombangnya pinten? Yang bisa menyebutkan dapat hadiah. Ayo, gelombangnya pinten? Angkat tangan. 8. Pinten? 88.8 iki butuh dapat hadiah ini. Kudune ana hadiah nang kene iki. Apa wedange ustaz bae iki? 88.8. Jadi angka 8-ne pinten? 3.
wolu. Arane napa radione? Radio insani, inspiratif, santun dan islami. Jadi jenengan itu di rumah bisa sambil ngaji. Ya. Di rumah bisa sambil ngaji. Masak karo napa? Ngaji. Nyetrika karo ngaji. Apa maning? Macak. Oh, mau masak sih apa? Macak. Dandan karo apa? Karo ngaji. Apa maning? Nyapu kalih napa? Ngaji. Apa maning? Nonton TV karo ngaji sih kepriwe. Ya. Jadi sekarang itu banyak sekali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka enggak ada alasan enggak mau ngaji. Ya. Orang-orang yang ngaji itu akan beruntung di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya akan nyaman, di akhirat insya Allah masuk surga. Di dunia nyamannya apa? Kalau panjenengan ngaji, di dunia itu nyaman banget. Apa nyamannya? Kalau ngaji jenengan itu akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Panjenengan tahu nggak? Kalau yang hadir di sini itu jumlahnya pinten? $250. Ora. Pinten? Yang hadir itu ribuan. Wah, aku jadi merinding Ustaz. Sinten yang hadir selain jenengan? Malaikat. Malaikat ikut hadir. Ustaznya apa weruh? Ora. Kata siapa Ustaz? Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika teng suwijining hadis ingkang diriwayataken oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ketika ada orang-orang ngumpul teng masjid. Ngumpul teng pundi? Teng masjid. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan orang-orang itu pasti akan mendapatkan ketenangan. Mulane nek lagi ngaji tenang napa mboten? Tenang. Saking tenangnya jadi ngantuk. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan orang-orang yang ada di masjid itu akan merasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang ada di situ akan disayang oleh Allah. Senang apa mboten? Senang. Terus yang ketiga apa? Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi jenengan aja gemen-gemen kan pinggir-pinggir malaikat kabeh iki. Nggih. Utus sing kiye. Malaikat ini mengelilingi semua. Tumpuk-tumpuk itu sampai ke atas. Saking malaikat itu menghormati orang yang ngaji itu sampai mereka rela meletakkan sayap-sayapnya untuk dilewati oleh orang-orang yang ngaji. Jadi keuntungannya itu banyak banget orang ngaji di dunia. Ya. Kemudian orang ngaji di dunia itu keuntungannya apa? Hidupnya akan enak. Hidupnya akan apa? Enak. Kalau ditimpa musibah akan dibantu oleh orang banyak. Kalau sekarang kan gara-gara nggak ngaji sudah ditimpa musibah harus mengeluarkan duit banyak pula. Ibarat jatuh tertimpa apa? Tangga. Wis kelangan bojo kudu nyuguh wong akeh banget berhari-hari. Repot apa mboten? Repot. Tapi kalau ngaji enak. Kalau kita ditimpa musibah, justru kita yang dibantu.
Itu ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib sedo, sinten? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sih nopone Kanjeng Nabi. Pomon ngorong. Apa? Sepupu. Napa? Sepupu. Kok bisa sepupu? Karena Abu Thalib kakak adik sama ayahnya Kanjeng Nabi SAW. Ayahnya Kanjeng Nabi sinten? Abdullah. Sinten? Abdullah. Abdullah sinten? Abdullah Zain ngawur. Abdullah sinten? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah kali Abu Thalib niku kakang adi. Abu Thalib kagungan putra namine Ja'far. Abdullah kagungan putra namine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kali Ja'far napa wau? Sepupu. Berarti putra-putrane Ja'far nopone Kanjeng Nabi? Ponakane Kanjeng Rasul SAW. Ketika Ja'far meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isna'u li ali Ja'farin ta'ama. Wahai para sahabatku, ayo pada masak ngirimi keluargane sinten? Ja'far. Jadi kalau ada orang meninggal itu harusnya tangga-tanggane niku sing aweh. Udu apa? Udu pada madang nang kono. Ya. Kasihan. Orang dia sudah susah masih disuruh menjamu orang banyak. Harusnya kita ini pengertian. Ada orang ditimpa musibah, kita bantu. Ada yang nyumbang nasi, ada yang nyumbang nopo? Duit, ada yang nyumbang lawu, sehingga dia itu keluarganya bisa hidup dengan nyaman karena mereka sedang sedih. Coba bayangkan, baru ditinggal wafat oleh orang yang disayangi, masakan boten nopo? Boten gampang karena sedang nopo? Sedang sedih. Ya, sudah. Ini yang pertama, sabar ngaji. Apa yang kedua tadi? Sabar sholat. Sholat butuh sabar apa mboten? Butuh sabar apa mboten? Padahal sholat niku dangu napa sedela? Sedela. Panjenengan sekali sholat pinten menit? 5 menit yo, tambahi duduk loh. Yo, 5 menit sih, tambahi pinten? 10 menit ya mantan member lah. Ya, kali wiritane nggih. Subuh 10 menit. Zuhur 10, asar, maghrib, isya 10, pinten? 50 menit. Ya wis dipepekakan jadi pinten? Sejam. Sehari semalam pinten jam? 24 jam. Berarti kita cuma diminta pinten? Sejam. Ki wong ora gelem salat ki jane wong medit. Ora gelem salat niku medit. Lah wong dikasih sama Allah pinten jam? 24 jam. Dijaluk kur pinten? Sejam. Ora gelem ki kebangetan. Pundi tiange? Alasannya wonten mawon. Subuhan alasannya apa? Atis. Zuhur alasannya panas. Asar alasannya ngantuk. Maghrib alasannya urung rampung boleh masak. Isya alasannya nonton TV. Na'udzubillahi min dzalik. Ada aja alasannya. Makanya untuk disiplin sholat 5 waktu itu butuh kesabaran. Kalau seandainya kita menjalani sholat 5 waktu itu dengan baik, maka kita akan beruntung di dunia dan beruntung di mana? Di akhirat. Keuntungannya di dunia apa Ustadz?
Kalau kita rajin sholat di dunia, untungnya hati kita akan terasa tenang. Hatinya akan terasa tentram. Hatinya akan terasa nyaman. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Kebalikannya, kalau ada orang gak sholat, atine gemrungsung, urusannya ruwet. Iya dianya. Oh ya. Makanya nggih Bu nggih. Ana telu lho, siji berarti si loro hadiah nggih. Sampai mana tadi? Kemrungsung. Ya. Roli hadiah kemrungsung itu. Jadi kalau sholat hati akan terasa tenang, urusan akan lancar. Enggak sholat hatinya akan kemrungsung, urusannya ruwet. Ya. Itu keuntungan di dunia. Makanya panjenengan sholat. Sing dereng sholat sholat. Wis telat Ustaz, aku wis 7 tahun Ustaz ora sholat. Wis 7 tahun ora sholat. Enggane nyong siki sholat padane matine umur 1 Ustaz. Padane ya. Berarti kan sholatnya setahun. Ora sholatnya 7 tahun. Ki apa ya kira-kira engko nek ditimbang kuwi ya. Kira-kira apa luwih abot amal soleh? Insya Allah. Yang paling penting Bu, yang paling penting niku akhire. Napa? Akhire. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya. Ya. Kalau akhirnya ditutup dengan sholat, insya Allah husnul khotimah. Tapi nek di akhirnya malah ditutup mboten napa? Sholat niku namanya napa? Su'ul khotimah. Akhir yang buruk. Makanya jangan putus asa. Misalnya nih di antara panjenengan ada yang baru tergerak hatinya setelah hadir pengajian di sini, lah nyong pengen sholat. Alhamdulillah. Jangan sampai jenengan mau digoda setan, wis 7 tahun ora sholat, yo dosane wis akeh banget, ora mungkin mlebu surga. Oh enggak, rahmat Allah itu sangat luas. Ya. Jadi keuntungan sholat di dunia, hati akan tenang, urusan akan lancar. Keuntungan di akhirat akan dimudahkan masuk ke surga. Makanya nanti kalau orang sudah masuk surga, apa obrolan mereka? Jadi ternyata di surga itu mereka juga pada ngobrol. Mudah-mudahan nanti jenengan kita semuanya bisa ngobrol di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Fi jannati yatasaalun. Orang-orang yang ada di surga itu saling bertanya, ngobrol di antara mereka. Apa isi obrolannya? Anil mujrimin. Mereka mengobrolkan tentang orang-orang yang jahat-jahat. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka? Jadi ini obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi sing pada nang surga pada ngelongok mengdi meng neraka. Posi kenapa bisa mlebu neraka? Itu pertanyaan dari siapa? Penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa jawabannya? Napa jawabannya? Qalu, mereka menjawab. Sinten sing jawab? Penghuni neraka. Lam naku minal musallin. Mien nyong ora salat. Niku jawabannya. Jadi orang masuk ke neraka itu gara-gara napa? Boten salat. Jadi orang masuk neraka itu boten gara-gara orang nampa BLT ora. Wong masuk neraka itu gara-gara napa? Boten salat. Ya. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-Muddatsir. Surat apa? Al-Muddatsir
ayat 40 sampai 43. Makin jenengan teng dalem panjenengan bikak Al-Qur'an. Surat napa wau? Al-Muddatsir. Ayat pinten? 40 sampai 43. Salat napa mboten? Salat napa mboten? Insya Allah. Mulai kapan? Siki engko dhisik zuhur. Oh sampun, alhamdulillah. 1 sabar ngaji. Nomor 2 apa tadi? Sabar sholat. Yang ketiga apa? Sabar mendidik anak. Mendidik anak niku butuh sabar napa mboten? Apalagi di zaman ini. Bocah angel napa gampang? Kayak siapa? Kayak ramane karo biyunge. Tapi masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesusah-susahnya anak dulu masih lebih susah anak sekarang. Gini betul? Kenapa? HP. Diceluk-celuk le ora semaur. Ya. Dolanan HP terus awan bengi ya. Esuk sore orang nang omah orang nang lapangan sing dicekel HP. Kalau zaman dulu kan belum ada. Makanya orang zaman dahulu itu lebih gampang diatur daripada anak sekarang. Tapi wonten tapine niki. Sesusah-susahnya mendidik anak itu bukan alasan untuk tidak mendidik. Tetap kita punya kewajiban untuk apa? Mendidik. Sesulit apapun, sepahit apapun, kita tetap punya kewajiban mendidik anak kita. Karena supaya kita bisa masuk surga, kita harus mendidik anak kita. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus mendidik anak kita. Mendidik anak itu sesusah apapun hasilnya akan manis. Apa manisnya mendidik anak? Bocah bakalan manut. Ya. Diceluk le, jawabnya apa? Dale. Tuh kok akan uyah apa? Nggih. Putaran jenengan terus niku? Masyaallah. Alhamdulillah. Ye le ngaji, napa jawabe? Mengko. Wong biyunge be pada bae orang ngaji. Ya. Jadi mendidik anak itu menguntungkan. Di dunia menguntungkan, di akhirat menguntungkan. Di dunia dia akan nurut sama kita nanti saat kita tua. Saat kita napa? Tua, nanti mereka akan memperhatikan kita, berbakti kepada kita. Bahkan mereka akan berebut untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Panjenengan pernah dengar cerita enggak? Ada kakak adik rebutan ngerumat ibune. Pernah dengar cerita kayak gitu? Pernah? Kapan? Ini kejadian di Arab Saudi. Kejadian temu di Arab Saudi. Kakak adik sama-sama laki-laki. Yang satunya tinggal di kota, yang satunya tinggal di desa. Masing-masing ngotot pengen ngerumat ibune. Enggak ada yang mau ngalah. Sampai akhirnya masuk ke pengadilan. Bayangkan. Masuk ke pengadilan. Sampai di pengadilan kan bingung kan, siapa yang lebih berat? Mamase apa? Adi no pada lanang. Ya. Maka akhirnya kata ibunya, anakku sing nomor siji, ya, napa? Anakku sing nomor siji itu ibarat mata kananku. Anakku sing nomor loro ibarat mata kiriku. Berarti sing menang siapa? Nomor siji nomor loro.
tak baleni. Hakimnya kan bingung nggih, mau memutuskan. Akhirnya sing ditakoni sinten? Ibune lah. Ibune sing ditakoni. Bu, gimana ini? Panjenengan ingin sama siapa? Kan mau ngomong ingin sama si A kan nanti yang B tersinggung. Akhirnya ibunya ngomong, anakku yang nomor 1 itu ibarat mata kananku. Anakku sing nomor 2 ibarat mata kiriku. Berarti sing menang? Anak nomor? Dua-duanya ora rampung masalahnya kepriwe sih. Kudu ana menang siji. Mata kanan kali mata kiri berarti nomor siji lah. Mata kanan. Kanan ini kan lebih istimewa daripada kiri. Berarti sing menang nomor siji mamase. Tahu gimana Bu? Adik nangis. Nangis sedih-sedihnya, gak bisa merawat ibunya. Jenengan sing putrane kados niki ngacung jajal. Alhamdulillah, anak rebutan ngrumat sinten? Wong tuane. Niku jarang napa kathah? Jarang. Sing akeh napa? Pediren. Apa pediren? Apa namanya? Saling apa? Saling melempar. Bu, wis 5 dina nang kene pindah kana. Nauzubillahi min. Ada anak seperti itu? Banyak. Bayangkan, Bu. Ibu 1 orang bisa merawat 5 anak. 10 anak. Anak 10 orang bisa ngrumat ibu siji. Itu kenapa? Karena pendidikan. Panjenengan kalau sekarang capek, sabar mendidik anak jenengan sesulit apapun, maka insya Allah ketika jenengan nanti sudah tua, mereka akan balas untuk berbakti kepada kita, kepada orang tuanya. Tapi kalau sekarang kita cuek siapa? Poran. Masa bodoh Arab nonton HP ngono. Arab ora salat ngono. Arab ora ngaji ngono. Arab ora sekolah ngono. Tunggu bae mangsane. Ya, ora lagi meden-medeni. Tapi memberikan peringatan. Ya, sapa nandur bakal ngondo. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan. Siapa menanam keburukan, dia akan memetik keburukan. Siapa mendidik anaknya, dia akan dibekteni oleh anaknya. Siapa tidak mendidik anaknya, dia akan didurhakai oleh anaknya. Ya. Coba jenengan bayangkan ini. Masjid ini kan tanahnya Mbah sinten mau tadi? Datuk Abdul Rashid. Ya. Datuk Abdul Rashid ini kan sudah sedo lama nggih. Sudah berapa tahun? Ya. Sudah puluhan tahun yang lalu. Yang sekarang ada tinggal cucu dan cicit-cicitnya. Ya, putra-putranya sudah sedo semua nggih? Sudah sedo semua. Bayangkan ki, cucu cicit si kepikir. Masih kepikir siapa? Bae. Masih kepikir buyute, bangunkan masjid. Dapat pahala enggak? Dapat. Ini namanya jariyah. Ya. Kenapa? Karena mereka, Mbah Abdul Rashid, kemudian anak-anaknya, mereka peduli. Mereka peduli dengan anak-anaknya, dididik. Ya, tadi saya ngobrol sama Pak Tarik, katanya Mbah Abdul Rashid ini hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, hafid Quran di saat itu luar biasa. Ya. Hafal Al-Quran, berusaha untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Ya, jualan dari Semarang ke sini, jalan kaki sampai ketemu Mbah
Hamisah ya. Sampai ketemu Mbah Hamisah di sini. Yang orang sini kan Mbah Hamisahnya. Ya. Sampai ketemu di sini, jalan kaki mencari nafkah untuk membiayai anak-anaknya, dididik anaknya dengan baik. Akhirnya mendapatkan hasil. Hasilnya anak-anaknya peduli. Coba sekarang, enak banget kan? Sudah meninggal dunia, pahalanya tetap nopo? Ngalir. Itu namanya amal jariah. Ustaz aku ora duwe duit kon bangun masjid kiye-kiye, ya minimal doa. Makanya di hari kiamat nanti, ini yang terakhir, di hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang soleh. Ketika diangkat derajatnya orang yang soleh itu bertanya, wahai Rabbi, anna li hadhihi, aku kok bisa dhuwur banget nang surga iki derajate. Jadi nang surga niku mboten satu tingkat, wonten bertingkat-tingkat. Ratusan tingkat nang surga niku. Dia merasa loh, saya kok bisa dhuwur banget derajatnya teng surga. Padahal aku merasa ya sholat tetap sholat tapi ya ora tekun banget. Puasa ya puasa tapi ora tekun banget. Kok bisa saya derajatnya tinggi seperti ini? Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, bistighfari waladika laka. Ini semua kamu dapatkan karena anak-anakmu sampai sekarang masih mendoakanmu. Napa? Mendoakan. Primun tongane. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sampun dongan apa tadi? Kapan? Nembe? Doa. Kalau kita mendoakan orang tua kita, nanti anak kita akan mendoakan kita. Saya ulangi. Kalau kita mendoakan orang tua kita, nanti anak kita akan mendoakan kita. Begitu. Caranya kita didik dengan baik. Tapi kalau kita malas mendidik anak, boro-boro anak akan mendoakan. Sing anak malah nyupatani wong tuane. Si kepripo nyupatani? Ora mone karo bingunge mati ora ninggali warisan, malah ninggali utang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sabar, yang satu apa? Ngaji, yang kedua salat, yang tiga mendidik anak. Mudah-mudahan kita selalu sabar. Baik. Ini ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Baik. Masih ada 2 sajadah ya. Saya kasih 2 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Jadi kalau belum angkat tangan enggak boleh jawab. Kenapa orang yang baca Al-Quran terbata-bata dapat pahala double? Bagus, pahala baca Quran dan pahala usaha. Bagus, alhamdulillah dapat. Garis siji ya. Apa singkatan insani? Angkat tangan. Masya Allah, inspiratif, santun dan islami ya. 3 ini dikasihkan ke mereka. Matur nuwun ibu-ibu rawuhipun, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya, kata sangat klenta-klentunipun atur, kula nyuwun gunging pangapunten. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.